Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Medi Waskito, NIM 2018 1011 0311 325. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Hukum Perdata 3, yang dimana menjadi pergantian kuliah atau pergantian UTS masih adanya konflik COVID-19. Di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang materi dari 3 pertemuan. Yang pertama ada pertemuan ke-9, kedua pertemuan ke-10, dan ketiga pertemuan ke-11. Dari sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Dari pertemuan ke-9 itu ada tema perikatan yang timbul dari perjanjian. Ini perikatan dari materi yang keempat ya, dengan judulnya adalah berakhirnya perikatan. Dengan materi yang ke-10 adalah perikatan yang timbul dari perjanjian. Ini perikatan yang kelima. Dan perikatan yang timbul dari perjanjian, yang ini poin ke-6, atau dengan tema jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Dari sini saya akan mulai dari materi yang ke nomor 9. Di setiap presentasi saya mengenai materi 9, 10, dan 11 nanti bisa dijelaskan sebelah sini atau ada di sebelah sini. Dari materi 9 juga ada di sebelah sini ya. Dari materi 9 itu ada perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perjanjian. Poin pertama, ada perikatan yang dihapus sesuai dengan pasal 1381 BW, yang dimana isinya ada yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atas penipuan, dan yang ketiga pembenaran utang, 4 perjumpaan utang, dan yang kelima percampuran utang, ke-6 pembebasan utang, ke-7 musnahnya barang berutang, 8 batal atau pembatalan, 9 berlakunya suatu syarat batal, 10 lewatnya waktu atau kadaluarsa. Dari sini dari perikatan yang hapus sesuai dengan pasal 1381 atau pasal 1381 BW yang berisinya ada 10 poin-poin penting. Dari sini mungkin kalau bisa menyampaikan dari sini saja. Terus poin selanjutnya ada di sini materi untuk pertemuan ke-9 ada 5 poin penting ya. Yang kedua itu poin yang kesepakatan dari para pihak, yang isinya adalah dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, yang berbunyi suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya poin ketiga atau mengarah tentang undang-undangnya. Undang-undang atau karena kesesuaian atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya pasal 1601 KUH Perdata tentang perbutuhan, yang dimana jika si buruh meninggal maka perjanjian perburuhan dihapus. Maka maksudnya jika ada suatu perjanjian, maka si pihak yang sudah membuat perjanjian ini meninggal, maka perjanjian itu akan dihapus atau ditiadakan. Dari poin selanjutnya atau poin keempat yaitu putusan hakim. Dari putusan hakim sendiri yang berisi adalah perikatan berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang memutus. Jadi di sini perikatan itu atau perjanjian itu akan terhapus atau akan tidak ada atau akan adanya pembatalan karena adanya putusan hakim. Berdasarkan Gugster
perbuatan yang diajukan oleh salah satu pihak. Dari misalnya saya membuat suatu perikatan dengan pihak lain atau pihak A, tetapi saya mengajukan pembatalan terhadap hakim, yang dimana hakim setuju akan hal itu, maka perjanjian atau perikatan tersebut bisa dibatalkan sesuai dengan keputusan hakim, sesuai pertimbangan hakim tentunya. Yang poin kelima adalah tercapainya tujuan perjanjian, yang dimana jika sudah tercapainya sebuah tujuan, maka perjanjian maka akan hapus perikatan, misalnya pemborongan. Jadi dari sini bisa saya lebih jelaskan lagi, maka jika ada tujuan dari perjanjian tersebut, jadi Anda membuat ada perjanjian, jadi di sini ada pertujuannya, mau kemana. Nah itu, maka perikatan yang ada sebelumnya itu bisa terhapus karena adanya perjanjian tersebut, misalnya pemborongan. Jadi dari pertemuan ke-9 ini bisa dipastikan hanya ada 5 poin yang sudah saya tulis, maka kita bisa lanjut untuk menuju ke poin ke-10 atau pertemuan ke-10. Dari sini, dari pertemuan ke-10 itu yang berjudul perikatan yang timbul dari perjanjian. Ini perikatan yang menjadi poin kelima dari pembahasan hukum perdata ketiga di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Dari pertemuan ke-10 ini ada 6 poin. Dari 6 poin tersebut ada jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, dan hibah. Nah, dari ke-6 materi ini saya akan menjelaskan dulu. Oh ya, sebelumnya di sini ada materi pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 nanti bisa lebih diperjelas lagi untuk videonya. Dari sini saya akan lebih jelaskan lagi dengan adanya materi pertemuan ke-10 ini, yang dimana saya akan memulai dari perjanjian bernama atau benoun. Adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut sudah diatur dan diberi nama pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling terjadi sehari-hari, berdasarkan tipe yang banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam bab 5 sampai dengan bab ke-18 Burgerlich Wordbook atau BW. Yang pertama ada yang jual beli, seperti saya sebutkan sebelumnya ada 6 poin. Di sini yang poin pertama saya jelaskan tentang jual beli pada pasal 1457 BW. Definisinya, jual beli sendiri menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain atau si pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dari sini ada si penjual dan si pembeli yang dimana memiliki hubungan perjanjian timbal balik. Sudah paham kan? Intinya dari penjual dan si pembeli saja, dan memiliki sebuah nilai mata uang untuk sebagai alat tukarnya. Karakteristiknya adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual adalah A. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Untuk barang bergerak dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu sesuai pasal 612 BW. Untuk barang tetap atau tak bergerak dilakukan dengan perbuatan yang dinamakan balik nama. Balik nama di muka pegawai kadaster, yang juga dinamakan pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotek.
menurut pasal 616 Jo, pasal 620 BW. Yang kedua adalah tentang sewa menyewa. Dari sini sewa menyewa adalah sebelumnya sewa menyewa sesuai dengan pasal 1548 BW yang definisinya adalah sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu. Maaf, sewa menyewa itu memberikan hak tetapi ada batasan waktu tertentunya. Jadi perbedaannya adalah perbedaan waktu. Jika jual beli itu sifatnya tetap dimiliki oleh lawan pihak atau pembeli. Jika sewa menyewa, si pembeli itu memiliki barang tetapi hanya memiliki barang tapi memiliki batas waktu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu, orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Karakteristiknya adalah kewajiban pihak menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Yang ketiga, memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Yang ketiga ada hibah sesuai pasal 1666 BW. Definisi penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma. Hibah itu pemberian secara cuma-cuma yang tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang yang masih hidup tentunya ya. Karakteristiknya adalah penghibahan menurut BW adalah suatu perjanjian yang tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. Hibah bersifat obligator dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukan levering atau penyerahan. Materi selanjutnya ada pinjam pakai. Dari materi pinjam pakai sesuai dengan pasal 1470 BW, yang dimana suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Karakteristiknya sendiri adalah kewajiban peminjam adalah wajib menyimpan. Dari sendiri sudah jelaskan wajib menyimpan dan memelihara barang pinjaman dengan minat yang sama seperti terhadap barang miliknya. Jadi seperti dianggap barang sendiri, kita rawat, kita jaga dengan baik. Kewajiban orang yang meminjamkan adalah tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelahnya lewatnya waktu. Jadi hampir mirip dengan sewa menyewa. Tapi kalau sewa menyewa itu ada tukar nilai uangnya. Kalau pinjam, kita tinggal pinjamkan, tinggal kita kasih, mereka rawat, sudah. Kita tidak boleh mengambilnya sesuai dengan ketentuan batas waktunya. Dari sini saya jelaskan ya. Dan dari pinjam meminjam memiliki karakteristik seperti itu. Dan materi selanjutnya ya sudah pinjam meminjam, sewa menyewa, penitipan barang. Penitipan barang sendiri ada terjadi apabila seorang menerima suatu barang dan barang orang lain dengan syarat bahwa ini akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud seasalnya. Penitipan maksudnya ya seperti biasa saja kita menitip. Misal saya punya teman, saya menitipkan ke teman saya HP saya, saya dong HP saya begini, ini nanti saya ambil besoknya atau 2 hari lagi karena saya ada lagi kegiatan yang tidak memungkinkan untuk membawa HP, jadi saya nitip.
barang saya mohon dijaga dengan baik. Sudah aja, nanti kalau kita sudah sesuai perjanjian, sesuai batasnya, kita sudah mulai batas temponya, jatuh temponya, ya udah kita ambil aja. Sesimpel itu sebenarnya. Dari sini saya sudah jelaskan tentang materi pertemuan ke-10 dan saya akan langsung menuju ke pertemuan 11. Dari pertemuan 11 sendiri ada yang bertema tentang perikatan yang timbul dari perjanjian yang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Jadi bedanya hanya tidak bernama, perjanjian biasa dan pembatalan tentang perjanjian. Perjanjian yang pertama, ini ada 7 poin. Yang pertama ada perjanjian lisensi, yang isinya adalah perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima, di mana pemberi dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberi izin kepada penerima untuk menggunakan hak intelektualnya. Sebelumnya mohon maaf, nanti di sebelah sini ada dari pertemuan ke-11. Mohon maaf jika telat untuk memberitahukannya. Dan yang kedua di sini ada pembiayaan konsumen yang berisi perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku 3 KUH Perdata. Buku 3 KUH Perdata. Sumber hukumnya: 1. Perjanjian pinjam pakai habis. Jadi sampai habis, pinjamnya sampai habis. Dan kedua, jual beli bersyarat. Jadi ada penjualan, pembelian, yang dimana perjanjian jual beli itu dilakukan dengan syarat-syarat tertentu untuk terjadinya perjanjian tersebut. Ketiga, perjanjian sewa beli, di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilapiskan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian. Jadi diikatnya dalam suatu perjanjian saja, sama dengan sewa beli, sewa menyewa maksudnya. Sewa guna usaha atau leasing, pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Poin selanjutnya adalah perjanjian anjak piutang, yang berisi pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta perguruan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jadi lingkupnya ini tidak hanya di dalam negeri atau orang-orang sekitar dalam negeri saja, tapi bisa sampai ke luar negeri juga. Mohon maaf. Untuk selanjutnya, perjanjian waralaba yang berisi tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Jadi perikatannya itu ada karena adanya perjanjian. Dan yang terakhir ada perjanjian BOT atau BOT, yang dimana perjanjian BOT atau kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Pihak investor diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama perjanjian build, operate, dan transfer atau BOT. Jadi build, operate, transfer itu singkat kepanjangan dari BOT sendiri. Nah, dari sini saya sudah menjelaskan tentang materi ke-9, materi pertemuan ke-10, materi pertemuan ke-11. Dari sini mungkin kalau misalnya belum ada kejelasan dari semua pihak yang melihat video ini, mungkin bisa lebih di-search lagi, karena saya masih di sini juga masih belajar dan masih tentunya masih perlu banyak ilmu yang lebih saya gali lagi, perdalam lagi. Karena di sini saya menjelaskan tentang poin-poinnya saja, masih kayak poin garis besarnya saja, poin-poin tertentu. Misalnya pertemuan ke-9 itu ada berapa poin, ada 5 poin, ke pertemuan ke-10 ada 6 poin, dan pertemuan ke-11 ada
7 poin. Nah, dari sini yang lebih, kenapa saya lebih menjelaskannya lebih lama di pertemuan ke-10, karena di sini saya ingin lebih detail lagi untuk menjelaskan tentang pertemuan ke-10. Karena di sini menurut saya di sini ke-6 poin tersebut dari pertemuan ke-11 itu sangat fatal jika kita salah memahaminya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari video ini. Jika ada salahnya dan luputnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fakultas Hukum.